Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang literatur review sistematis. Oke. Untuk literatur review di sini ada banyak manfaat gitu ya yang bisa kita dapatkan itu ya. Yang pertama itu adalah dengan melakukan literatur review nanti bisa memperdalam pengetahuan tentang bidang kajian dan topik pada program studi. Nah, ini didapatkan dari mana? Yaitu dari buku teks. Maka kita semakin banyak nanti membaca buku teks gitu ya yang terkait dengan misalnya yang KPI nanti adalah buku tentang komunikasi, buku tentang kepenyiaran, buku tentang dakwah gitu ya. Yang MD misalnya adalah buku tentang manajemen, yang PMI adalah buku tentang pengembangan masyarakat ya, yang BKI adalah buku misalnya tentang psikologi atau tentang konseling. Maka itu nanti bisa memperdalam pengetahuan kalian ya tentang bidang kajian pada topik di program studi kalian masing-masing. Nah, itu seperti itu. Kemudian memperdalam pengetahuan tentang topik secara lebih detail. Nah, ini dari mana? Setelah kalian memahami secara umum bagaimana kajian-kajian yang ada di bidang studi kalian masing-masing gitu ya. Nah, ini selanjutnya itu bisa lebih perdalam lagi pengetahuannya ya tentang salah satu topik di dalam bidang ilmu tersebut, yaitu melalui apa? Adalah melalui artikel survei yang ada di jurnal ilmiah. Nah, misalnya di satu topik pada bidang komunikasi ya, itu adalah komunikasi massa, salah satu topiknya itu ya. Nah, kemudian kalian nanti bisa baca buku teks tentang komunikasi massa. Nah, di dalam komunikasi massa itu nanti ada sub bidangnya lagi yang kemudian nanti bisa diperdalam, komunikasi massa media elektronik ya, komunikasi massa bidang elektronik yaitu televisi. Nah, nanti lebih dalam lagi survei tentang kajian yang mengenai penelitian televisi dan seterusnya ya. Untuk yang psikologi juga seperti itu, misalnya adalah salah satu sub dari psikologi ya, konseling BKI itu adalah konseling psikoterapi misalnya. Nah, psikoterapi itu adalah yang menjadi salah satu bidang unggulan di Fakultas Dakwah kita ya, untuk yang prodi BKI ya. Nah, nanti bisa lebih perdalam lagi ya ilmu ya terkait dengan atau pengetahuan yang terkait dengan bidang psikoterapi tersebut, karena psikoterapi itu sudah lebih spesifik ya, merupakan sub dari bidang psikologi. Kemudian untuk lebih dalam lagi ya, mengetahui hasil penelitian ya. Jadi manfaat literatur review itu adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, ini dari mana? Yaitu dari artikel jurnal ilmiah yang merupakan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang seperti apa? Nanti tentunya akan dibahas secara lebih detail lagi untuk bagaimana melakukan penelitian. Namun secara umum di sini adalah penelitian itu bisa dilakukan secara eksperimen. Penelitian dilakukan bisa ke lapangan, ada namanya etnografi misalnya ya. Untuk yang KPI misalnya ada etnografi virtual. Untuk yang PMI ya, nanti di sana ada participatory action research misalnya ya. Kalian nanti suatu saat akan melakukan penelitian sesuai dengan bidang kalian, yang kemudian hasil penelitian itu kalian tuliskan ya dalam bentuk laporan. Nah, setelah dalam bentuk laporan kemudian diformat lagi ke artikel jurnal ilmiah yang kemudian bisa dipublikasikan. Nah, itu nanti kurang lebih seperti itu. Nah, untuk saat ini kalian membaca-baca dulu ya terkait dengan bidang studi Anda, yang kemudian nanti akan bisa memberikan gambaran secara umum. Oh, penelitian yang dilakukan di bidang konseling adalah seperti ini, penelitian yang dilakukan di bidang komunikasi adalah seperti ini ya. Misalnya penelitian tentang media. Kalau MD misalnya adalah penelitian tentang manajemen masjid misalnya. Di sana itu ada banyak orang yang sudah melakukan penelitian terkait dengan bagaimana memanage atau mengelola masjid biar makmur, yaitu ya dengan berbagai
sudut pandang, dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai metode yang dilakukan oleh para takmir yang sukses. Nah, kemudian dilakukan penelitian. Nah, penelitian itu saya yakin itu sudah sangat banyak ya. Kalau misalnya kalian nanti cari di Google Scholar atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Nah, ini jadi manfaat mereview literatur itu adalah untuk mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, atau dalam istilah kerennya adalah state of the art. Nah, ini melalui apa? Yaitu artikel survei atau artikel jurnal ilmiah hasil penelitian ya. Ini hampir sama ya dengan yang sebelumnya itu ya, mengetahui hasil penelitian itu ya secara umum. Nah, kalau yang terakhir ini mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, state of the art, yaitu yang terkini. Ilmu manajemen misalnya ya, untuk manajemen dakwah itu kan dari waktu ke waktu itu selalu berkembang. Ilmu komunikasi dari waktu ke waktu itu berkembang. Ilmu manajemen itu sudah ada sejak tahun 1800-an ya sampai sekarang. Tentunya ketika misalnya kita akan menerapkan teori manajemen yang ada pada awal-awal 1900-an misalnya, nah itu tentunya kalau kita terapkan pada dunia manajemen sekarang ini, dunia industri sekarang ini, tentunya menjadi tidak relevan gitu ya. Makanya selalu dilakukan penelitian terbaru untuk apa? Menyesuaikan dengan konteks, menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, itu contohnya seperti itu. Sehingga state of the art di sini adalah terkait dengan kalau misalnya bidang manajemen, berarti manajemen yang mutakhir sekarang ini, teori manajemen yang mutakhir itu yang seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa kalian baca lebih jauh. Misalnya kalian bisa dapatkan dari bukunya Renal Kasali, di sana ada disruption itu ya, bahwa manajemen sekarang itu sudah terdisrupsi itu ya. Nah, kemudian kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena adanya perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Nah, maka apa yang dilakukan? Yaitu kita harus bisa menyesuaikan itu ya. Kalau misalnya pemasaran pada zaman dulu itu ya, awal 1900-an itu masih bisa dilakukan secara visual, masih bisa dilakukan secara verbal, melalui selebaran poster yang ditempel di pinggir jalan ya. Nah, kalau sekarang kita masih menerapkan misalnya promosi seperti itu, tentunya sudah tidak relevan lagi. Kalaupun masih ada, impactnya itu akan tidak begitu maksimal. Apa yang kita gunakan? Tentunya menyesuaikan bahwa manajemen yang sekarang itu adalah manajemen yang berbasis teknologi. Contohnya seperti itu ya. Alur, jadi bagaimana untuk mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. State of the art di bidang komunikasi apa misalnya? Penelitian ya, misalnya terkait dengan komunikasi, dari dulu itu ada etnografi ini ya, untuk yang komunikasi. Etnografi itu dari antropologi yang kemudian diadopsi di komunikasi itu ya, bisa melakukan etnografi komunikasi. Dalam perkembangannya, state of the art sekarang terkait dengan ilmu etnografi apa? Yaitu adanya munculnya etnografi virtual. Nah, itu berarti state of the art sekarang itu adalah etnografi virtual. Etnografi virtual itu seperti apa? Yaitu etnografi yang dilakukan di dunia maya, di dunia virtual, di dunia internet. Nah, itu ya, nanti akan kita lihat di bagian-bagian setelah ini ya, untuk detail dari penjelasan awal ini. Kemudian review literatur ini berguna untuk mengidentifikasi dan menganalisis state of the art research ya and method pada salah satu bidang kajian keilmuan. Nah, ibaratnya di sana itu kalau di dunia persilatan itu kan ada banyak jurus ya, ada banyak jurus-jurus yang kemudian harus kita pelajari. Nah, setelah kita menguasai semua jurus gitu ya, setelah kita menguasai peta keilmuan dari program studi kita, nah selanjutnya apa? Kita nanti bisa mengambil salah satu ya, salah satu dari sub bidang itu untuk kita dalami, gitu ya. Nah, itu seperti itu.
Kemudian state of the art yaitu keadaan seni mengacu pada tingkat tertinggi perkembangan umum seperti perangkat, teknik atau bidang ilmiah yang dicapai pada waktu tertentu. Nah, ini state of the art secara umum ya. Kalau state of the art keilmuan seperti tadi sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Nah, misalnya state of the art untuk bidang teknik ya, berarti sekarang itu apa? Robotika yang kita gunakan itu adalah perangkat-perangkat robotika itu ya. Nah, namun dalam beberapa konteks ini juga dapat merujuk pada tingkat perkembangan yang dicapai pada waktu tertentu sebagai hasil dari metodologi umum yang digunakan pada saat itu. Jadi selalu berkembang. Perlu diingat, jargon di ilmu pengetahuan itu adalah tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran itu selalu relatif. Nah, maka kebenaran yang ditemukan oleh seseorang pada beberapa waktu yang lalu bisa jadi untuk diterapkan pada masa sekarang itu menjadi kurang relevan. Maka di sana perlu ada revisi, maka di sana perlu ada penelitian lagi. Selalu ada penelitian ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian jenis-jenis literatur review. Nah, jadi nanti kalau kita mau mereview artikel, kemarin kalian sudah bisa dapatkan ada banyak artikel, paling tidak ada 10 ya, yang sudah Anda kumpulkan di tugas sebelumnya itu ya. Kalau bisa yang sudah kalian kumpulkan itu adalah yang memang satu tema. Kalaupun belum ya nanti bisa diperbaiki lagi, banyak baca lagi. Kenapa? Karena memang mata kuliah ini diberikan di semester awal untuk bisa mengedrill sedini mungkin kepada para mahasiswa untuk beralih dari kebiasaan sebelumnya yang ada di SMA, proses pembelajaran yang ada di SMA yang sifatnya itu tutorial. Nah, di sini nanti kalian bisa membuka wawasan lebih luas lagi dengan membaca berbagai macam literatur ilmiah. Nah, ada beberapa jenis literatur. Yang pertama ada beberapa jenis review ya. Bagaimana cara kita mereview itu nanti paling tidak ada 4 cara gitu ya. Yang pertama itu ada review tradisional, yang kedua ada review literatur sistematis. Nah, ini adalah yang akan kita pilih di mata kuliah kita untuk kesempatan kali ini gitu ya. Nah, kemudian ada kajian pemetaan sistematis ini ya. Lalu ada kajian tersier. Nah, ini seperti apa bentuknya, seperti apa wujudnya itu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, review tradisional ya. Review tradisional ini memberikan gambaran tentang temuan penelitian pada topik tertentu. Nah, kelebihannya apa? Yaitu menghasilkan sintesis literatur penelitian yang berwawasan dan valid jika dilakukan oleh pakar. Nah, itu ya. Nah, kekurangannya apa? Rentan terhadap bias ya, yang tidak disengaja dan disengaja dalam pemilihan, interpretasi dan juga pengaturan konten. Ibaratnya ini review tradisional itu adalah kita searching di Google Scholar itu ya, kita searching di berbagai pengindeks artikel itu ya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu searching secara masif, searching secara brutal tanpa ada parameter atau indikator tertentu yang kita tentukan. Apa yang kita dapatkan itu kita analisis. Apa yang kita dapatkan, kalau bingung nggak cocok langsung kita lempar. Apa yang kita dapatkan itu kalau secara judul misalnya oke, langsung kita ambil tanpa ada parameter yang jelas, sehingga nanti rentan untuk bias. Kalau itu dilakukan oleh pakar yang memang sudah mengetahui peta keilmuan di bidangnya, saya kira tidak masalah itu ya. Tapi kalau untuk newbie itu ya, untuk yang baru berkecimpung atau untuk yang baru mempelajari, itu nanti akan menjadi sangat bias hasilnya itu ya. Nah, untuk contohnya nanti di sana kalian bisa lihat di situ ada ini contoh untuk yang KPI ini ya. Ada Visuality, Photography and Media in International Relation Theory ya. Ini ada review tradisional. Nah, kalian nanti bisa lihat di situ ada linknya ya di gstore.org, stable dan seterusnya, itu ada angka-angka. Silahkan kalian kalau ingin lihat hasil review seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada juga Towards a Literature Review on Cyber Counterintelligence ini ya. Nah, ini juga ada review tradisional yang terkait dengan kedakwahan gitu ya,
yaitu toward literature driven cyber counter intelligence itu. Berikutnya adalah review literatur sistematis. Nah, ini adalah inti dari mata kuliah kita pada pertemuan ini, yang bertujuan untuk tinjauan pustaka yang sistematis adalah untuk menyediakan daftar selengkap mungkin dari semua studi yang diterbitkan yang berkaitan dengan bidang subjek tertentu. Ya, tentunya kalian ini masih bingung, ini saya bidangnya apa, saya mau ngambil tema apa. Ya, untuk bisa Anda menentukan saya mau mengambil tema apa, kalian nanti bisa baca buku tentang komunikasi misalnya, atau tentang dakwah, atau tentang manajemen misalnya untuk yang MD, tentang community development misalnya untuk yang PMI, buku tentang psikoterapi, atau buku tentang konseling, atau buku tentang psikologi remaja, atau buku tentang psikologi perkembangan. Ada banyak macam itu misalnya untuk anak BKI. Nah, seperti itu nanti kalian bisa baca secara umum itu ya. Nah, kemudian kalian bisa pilih salah satunya. Nah, proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jadi nanti ada pertanyaan penelitiannya itu ya, atau research question istilahnya. Suatu bentuk studi sekunder yang menggunakan metodologi yang didefinisikan dengan baik, di mana SLR ini mapan dalam disiplin ilmu lain, khususnya itu kedokteran. Jadi systematic literature review ini sudah dilakukan lama di ilmu kedokteran ya, yang kemudian mereka itu mengintegrasikan keahlian klinis individu dan memfasilitasi akses ke hasil penelitian. Kenapa harus dilakukan secara sistematis? Supaya nanti hasil review itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Karena penelitian-penelitian di bidang kedokteran itu adalah penelitian-penelitian yang termasuk berisiko tinggi ketika di sana terdapat kekeliruan, jika di sana terdapat kesalahan di dalam menerapkan metode, di dalam menerapkan tahap-tahap, di dalam memilih teknik analisis itu ya. Nah, eksperimen. Nah, ketika di sana ada yang keliru, maka hasilnya itu, misalnya itu jika dirujuk itu ya, artikel itu dirujuk oleh orang lain, maka itu akan menjadi blunder, akan menjadi masalah di kemudian hari ketika misalnya hasil yang didapatkan dari penelitian itu ternyata keliru. Sudah ada banyak cerita yang terkait dengan bagaimana kekeliruan yang terjadi di dalam proses penelitian kemudian di sana berdampak kepada bagaimana implementasi ilmu kedokteran di ranah praktis. Nah, itu banyak cerita yang terkait dengan malpraktek ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia membaca dari referensi yang ternyata keliru. Oh, ternyata untuk melakukan bedah jantung seperti ini dia dapatkan dari ilmu pengetahuan, dia dapatkan dari jurnal, dia dapatkan dari buku. Ternyata buku atau jurnal yang dia baca itu dalam proses penelitiannya itu ternyata ada kekeliruan, maka ternyata dia merujuk ke pengetahuan yang keliru. Nah, dampaknya apa? Bisa memberikan dampak negatif kepada para pasien yang terkait dengan gagal jantung atau pasien jantung. Nah, itu kan resikonya apa? Resikonya adalah nyawa manusia. Maka harus bisa dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Itu di kedokteran. Yang kemudian itu diadopsi di ilmu komputer, dan di sini saya akan mencoba untuk mengaransemen itu ya, menyesuaikan dengan ilmu sosial, ilmu komunikasi ya. Karena latar belakang saya adalah latar belakang dari ilmu komputer, tapi untuk aktivitas keilmuan keseharian itu banyak dengan bersinggungan dengan ilmu sosial. Saya kira tidak masalah. Contoh untuk SLR ini ada banyak, nanti kalian bisa cari itu ya. Kalau Anda ingin baca itu juga bisa di sana, misalnya The Benefit of Children Engagement with Nature ya, Systematic Literature Review. Nah, ini dari jurnal Children, Youth and Environment volume edisi 24 ya, volume 24 nomor 2. Nah, itu nanti kalian bisa cek artikelnya seperti apa sih
bentuk dari literatur review ini untuk anak-anak BKI, untuk bagaimana ini adalah bicara tentang merangkum penelitian-penelitian yang keuntungan perkembangan anak itu dengan alami itu ya, with nature itu ya. Kemudian yang berikutnya di sana juga ada children participation in urban ya, planning and design. Ini systematic review. Ini adalah bicara tentang bagaimana partisipasi anak-anak di dalam proses perencanaan dan desain masyarakat urban, masyarakat kota pinggiran gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Adalah dengan prodi PMI, pengembangan masyarakat Islam, di mana ketika misalnya akan melakukan proyek community development atau pengembangan masyarakat, maka harus dipertimbangkan di sana itu adalah faktor anak-anak yang ada di sana itu seperti apa ya, libatkan juga. Jadi tidak hanya orang-orang dewasa saja, tidak hanya pemuda saja, tapi anak-anak juga perlu ada partisipasi, ada pelibatan. Nah, bagaimana supaya bisa melibatkan? Maka tentunya perlu untuk melakukan penelitian bagaimana untuk melibatkan anak. Anak kalau di daerah pinggiran kota ini cocoknya adalah begini ya, pelibatannya adalah dalam bentuk ini. Nah, itu di situ diceritakan banyak yang kemudian nanti bisa kalian buat rangkuman. Ternyata di tempat yang berbeda itu pelibatan anak-anak ya, children participation di dalam proses pengembangan dan desain itu, atau perencanaan dan desain itu berbeda-beda. Seperti apa bedanya? Itu sudah dirangkum di dalam systematic literature review ini. Nah, itu seperti itu contoh untuk anak PMI. Misalnya yang selanjutnya itu adalah reducing work related psychological tree ya, health ya, and sickness absence, a systematic literature review. Nah, ini juga kaitannya dengan psikologi konseling itu ya, psikologi konseling. Jadi bagaimana bisa reducing work related psychological, jadi mengurangi resiko kesehatan psikologis gitu ya saat bekerja dengan ketidakmasukan kerja karena sakit gitu ya. Jadi orang itu di dalam tidak masuk kerja, ketika dia izin tidak masuk kerja itu kan ada banyak alasan, salah satunya itu adalah karena sakit, sickness absence itu ya. Nah, kemudian di sana itu diteliti apa benar sakit, apa sakit-sakitan atau seperti apa. Nah, di sana itu kemudian dilakukan penelitian. Nah, ini adalah ranahnya anak BKI. Nah, contohnya begitu. Jadi ada banyak, nanti kalian bisa baca ini untuk anak BKI di JSTOR Stable itu ya, silakan bisa di-download. Nah, kajian pemetaan sistematis ya, ini cocok untuk topik yang sangat luas. Nah, ini kalau itu yang pertama tadi review tradisional, yang kedua adalah systematic literature review, yang ketiga ini adalah kajian pemetaan sistematik itu ya, atau systematic mapping study bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, systematic mapping study ini cocok untuk topik yang sangat luas. Misalnya ya, tema tentang konseling Islam. Nah, itu bisa nanti ada banyak ranahnya di sana, ada sub-sub dari konseling Islam itu yang kemudian bisa dilakukan pemetaan. Nah, ini nanti bisa menjadi salah satu tugas itu ya dari kalian, misalnya untuk yang prodi BKI. Studi media misalnya untuk KPI, media itu kan ada banyak, ada media tradisional, ada media cetak, ada media elektronik, ada media online. Media online itu nanti juga ada berbagai macam, ada media online yang berbasis video, ada yang berbasis audio, ada yang berbasis teks dan seterusnya. Ada juga yang konvergen itu ya, antara berbagai media, antara media online dan media offline itu ya. Ada yang konvergen atau terkait antara satu media dengan media yang lain misalnya itu ya. Nah, bagaimana tingkat konvergensi misalnya, ini adalah contoh dari kajian pemetaan secara sistematis. Nah, kemudian jadi fungsi dari kajian pemetaan sistematis itu adalah untuk mengarahkan fokus pada masa depan SLR. Nah, selain itu juga untuk mengidentifikasi klaster hasil atau untuk melakukan klasifikasi dari hasil penelitian pada bidang
konseling, pada bidang studi media, pada bidang manajemen yang bisa kita katakan misalnya manajemen syariah misalnya untuk yang MD itu ya. Nah, kalau yang ke PMI-an berarti tentang community development misalnya, di sana ada banyak sekali referensi yang terkait dengan bidang Anda. Kemudian mengidentifikasi area kajian utama di masa depan. Nah, jadi dengan adanya kajian pemetaan sistematik ini nanti bisa memperkirakan tren ke depan kira-kira yang akan menjadi drive-nya, yang akan mendrive atau yang akan mengendalikan perkembangan misalnya adalah teknologi konseling misalnya, atau yang akan mengendalikan perkembangan dari community development ini ya ke depan ini misalnya apa. Oh, ini misalnya ke depan karena memang teknologi maka community development itu harus bisa melibatkan teknologi secara lebih masif lagi, secara lebih tertata lagi. Kenapa? Karena ke depan itu walaupun orang miskin ternyata mereka pada punya gadget. Nah, kalau bisa gadget itu jangan menjadi barang konsumtif, tapi menjadi barang yang produktif. Nah, seperti itu misalnya. Jadi nanti dengan pemetaan kajian yang sistematis itu bisa melakukan prediksi, yang selanjutnya bisa kita lakukan penelitian lanjutan yang sesuai dengan prediksi tadi. Ini adalah kajian pemetaan yang sistematis. Contohnya apa? Nah, itu bisa dilihat gamification in education. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah pendidikan itu ya, atau bagaimana pendidikan itu bisa dikemas secara lebih menarik dengan metode game itu ya, atau dengan metode permainan. Gamification itu adalah metode permainan di dalam pendidikan, gamification in education. Nah, penelitian yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu hingga saat ini yang terkait dengan gamification in education ini sangat banyak, yang kemudian itu bisa dipetakan. Nah, nanti bisa menggunakan teori-teori tentang game yang ada sekarang. Nah, itu seperti itu. Ini contoh di Journal of Education Technology and Society. Jadi masih ada kaitannya, yaitu jurnal dari teknologi pendidikan dan masyarakat. Ini ya, ini lumayan baru juga, di volume 18 nomor 3 ini tahun 2015 kemarin. Nah, itu ada linknya, silakan jika ingin membaca bentuknya itu ya. Kalau ini sih saya kira bukan bidang kalian, tapi ini bisa menjadi contoh yang bagus untuk bagaimana menyusun sebuah kajian pemetaan yang sistematis. Selanjutnya yaitu studi tersier, yaitu studi yang mengumpulkan banyak SLR yang kemudian dilakukan SLR lagi. Jadi ada misalnya studi literatur review, di sana ada banyak ya terkait dengan bidang ilmu kita, yang kemudian di sana dari beberapa SLR itu kemudian dikumpulkan menjadi SLR lagi gitu ya, atau rangkuman dari beberapa SLR dengan topik yang sama. Misalnya itu adalah kalau misalnya di bidang konseling adalah psikoterapi ya, kembali lagi ke psikoterapi. Di sana sudah ada SLR, beberapa SLR tentang psikoterapi dari berbagai sudut pandang itu ya, bisa dari kedokterannya, bisa dari psikologinya, atau bisa dari sudut pandang sosiologisnya misalnya itu ya. Dari 3 sudut pandang itu yang kemudian dikumpulkan, dirangkum lagi menjadi SLR. Nah, itu seperti itu. Biasanya ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang lebih luas. Nah, ini dengan kita membaca SLR atau studi tersier ini, kita sudah bisa membaca, ibaratnya itu membaca banyak buku gitu ya. Kenapa? Bisa menghemat sumber daya. Biasanya untuk satu SLR itu ya, untuk satu systematic literature review yang sudah terpublikasi, referensi kalau nanti kalian lihat seperti di contoh-contoh yang mana SLR ini ya, contoh SLR ini, untuk satu SLR itu referensinya kalau kalian lihat nanti di daftar pustaka
bisa nyampe ratusan, 100, 200, 250, 300 gitu, banyak sekali itu ya. Nah, daripada kalian membaca literatur sebanyak 200 gitu ya, 200 publikasi ya, mending kalian baca SLR itu ya. Nanti kalian, SLR ini adalah ibarat sebagai rangkuman dari topik dari penelitian yang sudah dilakukan pada bidang tertentu, itu SLR. Nah, kemudian contohnya di sini adalah Systematic Literature Review in Software Engineering, tertiary study. Jadi dari beberapa systematic literature review yang sudah ada, kemudian dirangkum lagi menjadi tertiary study itu ya. Istilahnya itu SLR of SLR adalah tertiary study ya. Nah, ada juga contoh yang lain di sana, yaitu ada Drivers, Various and Social Consideration for AI Adoption in Business and Management. Ini tertiary study juga. Ini terkait dengan teknologi, jadi teknologi dan kajian sosial itu ya. Jadi bagaimana seorang sopir itu bisa menggunakan itu ya AI atau artificial intelligence di dalam mengendarai kendaraannya itu ya. Very and social consideration. Jadi di sana itu perlu mempertimbangkan hambatan dan juga pertimbangan sosial untuk mengadopsi artificial intelligence di dalam bisnis dan manajemen. Nah, ini ya. Jadi ceritanya itu adalah bagaimana mempertimbangkan artificial intelligence itu nanti akan diadopsi di sebuah, misalnya kalau kita katakan di sini Gojek misalnya, atau Grab misalnya, atau e-driver misalnya yang lagi gencar promosinya gitu ya. Nah, ketika akan mengadopsi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, di dalam bisnis dan manajemen terkait dengan Gojek atau terkait dengan Grab itu ya, itu harus ada banyak pertimbangan itu ya, yaitu adalah apa, yaitu pertimbangan dari sisi drivernya kira-kira mampu apa tidak, kemudian dari sisi sosial itu ya. Nah, ini nanti bisa juga dibaca sebagai referensi tambahan itu ya, untuk mengetahui seperti apa wujud atau bentuk dari tertiary study. Ya, nanti silakan kalian bisa download artikelnya di sana, tinggal diklik saja itu ya, nanti di materi yang sudah saya siapkan. Nah, kiat mereview artikel ilmiah yang pertama itu bagaimana sih kalau kita mau mereview. Nah, jadi untuk tugas pertama dulu yang pernah saya berikan kepada kalian itu adalah merangkum itu ya. Merangkum itu ya hanya dari yang isinya itu misalnya 10 halaman, 15 halaman menjadi hanya 1 halaman, merangkum gitu ya. Nah, kalau mereview ini nanti beda lagi, kita memahami secara lebih mendalam sehingga kita bisa mengetahui kekurangan, kelemahan, kelebihan dari artikel tersebut. Nah, itu begitu ya. Nah, yang pertama untuk mereview artikel ilmiah itu adalah yang pertama pahami masalah penelitiannya. Nah, apakah penelitian ini menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi ada masalah yang memang betul-betul masalah, tapi ada masalah yang itu ternyata dibuat-buat, dan ini yang paling banyak terjadi pada mahasiswa. Ya, pada mahasiswa, ya enggak cuma mahasiswa, dosen pun juga masih banyak yang membuat-buat masalah seolah-olah itu adalah masalah yang penting, padahal masalah yang dibuat-buat. Nah, apakah masalah penelitian dilandasi dan divalidasi? Nah, jadi untuk bisa menentukan bahwa ini adalah masalah, itu harus ada rujukannya, harus ada referensinya. Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya pahami kontribusi, ini yang kedua ya. Kiat mereview artikel ilmiah yang kedua adalah pahami kontribusi. Apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada ya. Jadi kalian akan bisa menilai bahwa ini penelitian ini sudah dilakukan kok oleh si peneliti A dari universitas ini, lah kok ini sangat mirip. Nah, berarti kontribusinya itu tidak ada. Kenapa? Karena hanya mengulang saja dari penelitian orang lain. Kok bisa terbit? Ya karena tergantung dari
pengelola jurnal masing-masing itu nanti akan ada banyak variabel yang mempengaruhi di sana suatu artikel itu bisa terbit gitu. Apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya ya. Jadi di sana juga harus dipahami, oh lah ini berarti nulisnya kurang gaul ini, wong sudah ada penelitian yang terkait dengan konseling religi kok. Nah, ini kok nggak ada referensi ini kok nggak dimasukkan. Nah ini nanti yang namanya mereview itu kalian itu sudah bisa sampai pada tahap penilaian seperti itu ya. Nah, apa hal baru yang dimunculkan dari artikel tersebut? Ada nggak hal barunya? Gitu ya. Itu pahami kontribusinya. Ya tentunya nanti tidak langsung kalian bisa sempurna bagus untuk bisa mereview artikel. Ya butuh waktu. Saya pun masih latihan sampai sekarang. Mari kita bersama-sama berlatih gitu ya. Yang berikutnya, pahami juga validitas kontribusi. Apakah teori yang digunakan ini sudah sesuai dengan tema? Nah, itu sudah sesuai apa belum? Teori misalnya kalau di KPI itu ada teori semiotik. Teori semiotik itu ada dari berbagai tokoh, misalnya ada Roland Barthes, lalu ada John Fish, lalu ada Charles Sanders Peirce itu ya. Misalnya dari 3 tokoh itu ya, secara konsep itu sama, hanya pada tahap penjabarannya nanti ya, dan terminologi yang digunakan itu yang berbeda. Jangan sampai nanti misalnya kita menggunakan analisis semiotiknya Roland Barthes, ternyata di kontennya itu adalah analisisnya John Fish misalnya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain itu mirip-mirip, harus bisa mengetahui perbedaannya. Nah, kemudian adakah hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur penelitian? Nah ini ya, nanti karena ini kalian masih semester 1 sambil belajar, nanti akan dapat mata kuliah yang namanya metodologi penelitian yang akan memberikan gambaran ya, dan juga praktek kepada kalian untuk bagaimana melakukan penelitian, yang mana itu nanti pada targetnya adalah untuk bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Kembali lagi ke pertemuan pertama, ngapain sih kita kuliah, ngapain sih kita melakukan penelitian, ngapain sih? Nah itu yang beda dengan ketika kalian masih SMA kemarin. Kalau di perguruan tinggi tuntutannya itu adalah nanti kalian bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Kontribusi tidak harus gede-gede, yang penting kecil tapi kontributif. Nah seperti apa? Nah nanti akan dibahas di metodologi penelitian di mata kuliah sebelah itu ya. Nah masalah penelitian, nah ini tadi kembali lagi ke, nah ini yang di sini bagaimana ini kan ada pahami masalah penelitian, bagaimana cara memahaminya ya. Masalah penelitian itu apa sih? Yaitu alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Kalau tidak ada masalah, ngapain dilakukan penelitian, kan gitu. Jadi penelitian itu dilakukan karena ada masalah penelitian. Reviewer Jurnal Internasional ini nanti menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama untuk proses review. Dia bisa menilai ini masalahnya ini memang konkret ada, atau masalah ini dibuat-buat misalnya itu ya. Nah, kalau memang dibuat-buat ya tentunya nanti menjadi tidak substantif lagi. Masalah penelitian ini juga harus objektif, yaitu tidak berdasar asumsi dari si peneliti. Tidak bisa kalian berasumsi sendiri. Misalnya terkait dengan masa pandemi ini ya, kalian meneliti tentang bagaimana tingkat kejenuhan para anak-anak ketika berada di masa pandemi seperti ini, untuk anak yang BKI misalnya itu ya. Nah itu nanti dengan pendekatan psikologis ya, kemudian kalian berasumsi, oh ternyata karena masa pandemi ini anak-anak pada selalu di rumah, nah itu mestinya mereka itu pada bosan, sehingga dialihkan untuk kegiatan-kegiatan, perlu dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, bosannya itu dari mana? Jangan berdasar asumsi, tapi bisa berdasar pernyataan seorang ahli atau pernyataan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, atau dari media massa, itu juga bisa.
atau dari media-media atau dari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya dari Badan Pusat Statistik, dari badan-badan yang terkait gitu ya. Nah, supaya logis dan valid ini perlu dilakukan objektifikasi masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Nah, misalnya mahasiswa pada bosan kuliah karena full daring, ada banyak kendala. Nah, kendalanya apa saja? Ini. Nah, itu kamu dapatkan dari mana? Bukan dari pengalaman kamu sendiri, tapi dari rujukan ilmiah atau dari rujukan artikel-artikel yang lain atau dari pemberitaan juga bisa. Dari mana? Di mana itu munculnya penelitian di artikel? Yang pertama itu di abstrak, harus ada. Kalau tidak ada ya berarti itu artikel bisa jadi kurang bagus, atau di introduction atau di kedua-duanya, introduction atau di pendahuluan. Nah, itu seperti itu ya, dari bagaimana kita melacak masalah penelitian. Kalau misalnya di abstrak nggak ada, di introduction nggak ada, ya udah berarti itu artikel hanya omong kosong saja, ngedabrus saja, nggak jelas itu ya. Alur terbentuknya masalah penelitian seperti ini ya. Yang pertama, penelitian ini kan dilakukan karena adanya masalah penelitian. Nah, di mana masalah penelitian itu muncul dari mana? Yaitu latar belakang masalah penelitian. Kemudian latar belakang masalah penelitian itu berangkatnya adalah dari masalah kehidupan. Nah, jangan keliru nanti di sini ya, bahwa ada masalah kehidupan, ada masalah penelitian ya. Setiap orang itu mengalami masalah kehidupan itu ya, tapi ada masalah kehidupan yang itu tidak layak untuk dilakukan penelitian. Nah, ini kita harus hati-hati. Ada yang memang yang layak untuk dilakukan penelitian, ada yang tidak layak untuk dilakukan penelitian untuk masalah-masalah kehidupan. Jadi kalau dibalik itu, jadi kan di sekitar kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, di sekitar kita, di lingkungan kita gitu ya, baik di lingkungan nyata maupun di lingkungan online gitu ya, itu kan ada banyak orang yang berkeluh kesah dengan masalah kehidupan. Nah, itu kemudian bisa kita tangkap, ini ada masalah kehidupan. Nah, itu bisa menjadi latar belakang masalah ya. Ternyata di masa pandemi seperti ini ya, pendapatan para ojek online itu menurun drastis itu ya. Itu dari mana? Yaitu masalah kehidupan. Nah, kemudian untuk bisa bertahan hidup, maka para ojek online ini harus bisa melakukan harus bisa memutar otaknya untuk bagaimana bisa tetap bertahan hidup. Nah, ada beberapa cara untuk bertahan, antara lain adalah ini. Nah, kemudian nanti akan bisa muncul masalah di sana dari salah satu alternatif mengatasi masalah kehidupan itu. Nah, itu kayak gitu nanti contohnya ya. Nah, saya kira itu untuk penjelasan terkait dengan sistematik literatur review ya. Untuk saat ini belum ada tugas, silahkan nanti kalian bisa baca lebih detail lagi dari referensi beberapa yang saya cantumkan di sini. Silahkan kalian bisa download dan bisa baca untuk bisa memberikan gambaran lebih detail lagi seperti apa wujud dari berbagai macam jenis review literatur. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.